Pernah kepikiran nggak sih kalau kehidupan kita itu layaknya sebuah busur panah? Begitulah analogi yang saya dapatkan dalam buku karya Paulo Coelho yang bernama The Archer. The Archer sendiri menjelaskan tentang sebuah pemuda yang bernama Tetsuya yang dulunya dikenal sebagai pemanah legendaris di desanya. Tetsuya lalu memilih jalannya sendiri untuk menjadi pengrajin kayu. Pada saat itu, datanglah seorang pemuda yang menghampiri Tetsuya, membawa busurnya sendiri dan juga anak panahnya sendiri. Lalu pemuda itu menunjukkan bakatnya memanah. Sementara Tetsuya sendiri melihat cara dia memanah. Tanpa berbicara panjang, pemuda tersebut langsung menunjukkan kehebatan dia memanah. Setelah Tetsuya melihat kehebatannya memanah, Tetsuya pun mengeluarkan busurnya sendiri yang sudah lama dia tutupi dengan kain. Dia membuka kain tersebut yang berisikan busur dan juga dia meminta kepada pemuda tersebut sebuah anak panah untuk dia memanah. Pemuda tersebut memanah sebuah buah persik, sedangkan Tetsuya sendiri memanah sebuah ceri. Setelah keduanya menunjukkan kehebatannya memanah, Tetsuya lalu mengajaknya berjalan-jalan sambil memberikan sebuah pelajaran hidup bagi pemuda tersebut. Tetsuya pernah memberikan sebuah kata pada pemuda tersebut. Jangan pernah mengatakan lokasiku kepada siapapun. Jika ada yang mengatakan lokasi tersebut, katakanlah kepadanya bahwa aku telah digigit oleh ular dan aku meninggal beberapa hari yang lalu. Sang pemuda tersebut akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Dan pada saat itu mereka berdua berjalan dan pada saat pemuda tersebut setuju dengan kesepakatannya dia, akhirnya keduanya berjalan bersama. Sementara Tetsuya sendiri memberikan pelajaran hidup bagi sang pemuda tersebut. Bahwasanya kehidupan kita itu sama halnya dengan sebuah busur panah, anak panah dan juga sasaran. Busur panah melambangkan kehidupan kita sendiri, sedangkan anak panah adalah tujuan kita. Sasaran menjadi simbol kita, menjadi target tujuan hidup kita. Mengapa hal tersebut dikatakan sebagai simbol kehidupan kita? Anak panah sendiri disimbolkan sebagai kehidupan kita karena kehidupan kita tersebut memiliki batas. Apabila kita menarik busur tersebut terlalu kencang, otomatis tangan kita merasakan lelah. Dan apabila kita menarik busur tersebut secara pelan, otomatis anak panah tersebut tidak akan sampai kepada targetnya. Anak panah sendiri memiliki simbol tujuan kita sendiri. Apabila kita meleset, mungkin itu bukan takdir kita. Tetapi apabila anak panah tersebut sampai pada sasaran tersebut, maka itu tujuan kita yang perlu kita capai. Sama halnya seperti sasaran itu. Sasaran adalah tujuan dan pencapaian kita. Kebanyakan kita berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut. Kehidupan kita memanglah ada batasannya. Tetapi apabila kita tidak menyerah dan terus mencoba, otomatis kita akan sampai pada impian tersebut. Impian kita juga adalah sebuah tujuan kita. Apapun yang kita impikan, kita bisa gapai. Dan apabila ada seseorang yang mengkritik tentang tujuan kita tersebut, maka tidaklah kita mendengarkan ucapan mereka. Kritikan hanya membuat kita merasa kurang. Tetapi apabila kita mengikuti kata hati kita sendiri, otomatis kita akan sampai pada tujuan tersebut. Salah satu pesan paling kuat yang saya dapatkan pada buku ini adalah keseimbangan hidup. Jadi, kehidupan kita itu tidak sepenuhnya akan merasa seimbang. Pasti akan ada konsekuensi tertentu. Dan pada akhirnya, kita sendiri akan merasakan hal tersebut. Salah satu pesan paling kuat pada buku yang saya baca ini adalah tentang keseimbangan jiwa. Terkadang kita tidak perlu merasa perfect dalam melakukan sesuatu. Kita hanya perlu menjalankannya. Dan kita tidak perlu mengambil susah atau memilih apakah ini tujuanku atau tidak. Tetapi apabila kalian punya tujuan tertentu atau memiliki impian tertentu, kalian gapailah impian tersebut dan jangan pernah berhenti di titik itu. Dan dalam buku ini saya belajar banyak tentang kehidupan. Terkadang saya harus berpikir 2 kali sebelum menggapai tujuan tersebut. Dan akhirnya saya menemukan tujuan itu tersebut. Kalian juga bisa mencari tujuan kalian juga.
apabila kalian telah bekerja keras untuk menggapai impian kalian tersebut, maka gapailah impian tersebut dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti di titik itu. Pesan-pesan bagi saya kepada para penonton yang sedang melihat video ini, yaitu janganlah anggap sesuatu itu sebagai tantangan yang berat. Anak-anak muda zaman sekarang bekerja keras untuk mencari pekerjaan. Pesan-pesan bagi saya kepada para penonton ialah jangan pernah menganggap kehidupan itu sebuah kenyamanan bagi kalian. Terkadang kehidupan juga memiliki konsekuensi. Jadi saya harap semua penonton yang melihat video ini dapat mengerti apa yang saya maksud. Bahwa kehidupan tidak mudah bagi kita untuk hidup. Pesan bagi saya kepada para penonton yakni, janganlah menyerah untuk mencapai impian kalian dan tujuan hidup kalian. Kejarlah tujuan hidup tersebut dan buatlah impian kalian jadi kenyataan. Saya Andika Putra Baskara, izin undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih.